Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfi Rahman Hakim. Kali ini saya akan mereview sebuah web yang telah saya buat yang menggunakan PHP berbasiskan OOP. Nah, kalau teman-teman belum tahu OOP itu apa sih? Kalau secara mudahnya, OOP itu adalah sebuah kelas yang menampung sebuah fungsi-fungsi dari PHP. Nah, sebenarnya OOP itu maknanya itu luas, tapi kalau bisa dijabarkan mungkin lebih sederhana menurut Lutfi seperti itu. Jadi teknik penulisan PHP yang menampung sebuah kelas di mana kelas-kelas tersebut mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Kembali lagi teman-teman. Nah, sebelum kita membahas tentang langsung ke webnya, alangkah baiknya kita membahas tentang database yang saya gunakan untuk web tersebut. Karena database ini akan terhubung dengan web yang telah saya buat. Nah, pertama di sini ada nama tabelnya, nama database-nya adalah MyStore. Kemudian ada tabel barang. Nah, di tabel barang ini terdapat ID barang, nama barang, dan harga barang. Nah, fungsinya adalah menyimpan data-data barang. Nah, data barangnya itu berupa nama barang, harga barang. Kemudian di transaksi, di tabel transaksi ada ID transaksi, nama barang, kuantitas, dan tanggal pembelian. Nah, jadi di sini itu datanya isinya ada nama barang, kuantitas, tanggal pembelian, dan ID transaksi sebagai kuncinya. Jika kita mau menghapus atau mengedit, nah itu akan bergantung kepada ID transaksi. Kemudian ada tabel ketiga yang namanya tabel user. Nah, ini berguna untuk ketika seseorang akan masuk ke dalam aplikasinya. Jadi nanti itu aplikasinya sebelum memasuki web data toko online yang Lutfi saya buat, setelah buat, nah mereka itu harus login. Nah, di sini Lutfi sudah memasukkan data yang pertama admin, username-nya admin, dan passwordnya juga admin. ID-nya 1, karena ini baru pertama Lutfi masukin, jadi ID-nya baru 1. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi. Nah, ingat-ingat teman-teman, tadi Lutfi sudah memasukkan yang namanya username-nya admin dan passwordnya admin. Nah, kalau kita isinya admin dan admin, nah otomatis akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, misalnya nih, passwordnya salah. Nah, nggak bakalan bisa masuk teman-teman. Karena ini sudah di setting di sini nih teman-teman. Di function login. Nah, di sini sudah dicek. Nah, sebelum memasuki ke penjelasan aplikasinya, Lutfi mau mengingatkan nih. Lutfi di sini membuat aplikasinya dengan penulisan OOP, yang itu membuat kelas dan di dalam kelasnya itu terdapat fungsi-fungsi. Nah, pertama Lutfi akan menjelaskan tentang data transaksi. Karena ketika kita login dari aplikasi ini akan munculnya yang pertama adalah data transaksi. Nah, di sini kita bisa tambah data transaksi. Nah, tambah data transaksi. Nah, ini ada nama barang kan? Nama barangnya itu kita lihat dari sini. Misalnya ada iPhone 9. Nah, kita masukinnya iPhone 9 berarti. iPhone 9. Nah, kuantitasnya mau berapa? Lutfi mau beli satu aja, nggak mampu, mahal. Walaupun nggak ada iPhone 9. Kemudian tanggal pembeliannya mau tanggal berapa? Tanggal 14 nih. Simpan. Nah, di sini akan masuk. Kemudian ada tombol edit. Nah, misalnya nih kuantitasnya. Tadi iPhone 9 nih pengen beli. Kemudian kuantitasnya Lutfi pengen beli 2 nggak jadi 1 karena duitnya ada misalnya. Nah, jadi rubah jadi 2. Nah, nah teman-teman, data transaksi ini kita simpan dalam codingannya di proses nih. Nih, transaksi. Kalau mau edit
transaksi ke sini dulu nih. Jadi nih di sini di edit ini akan ada sebuah aksi yang namanya edit transaksi. Nah, itu akan terhubung kepada file proses.php dulu. Nah, sini dulu baru dicek nih aksinya apa nih. Kalau edit aksinya sama dengan edit transaksi, jalankan aksi ini update transaksi. Nah, yang jadi pertanyaan kan pertama, koneksi ini dari mana sih? Koneksi ini kita ambil dari database. Nah, dari sini database.php. Nah, situ. Nah, kemudian di database ini kita bisa lihat tentang data-data yang kita proses gitu. Yang pertama nih, yang paling penting, database-nya kita ambil yang tadi kita buat. Ingat, bukan tadi kita buat, tadi Lutfi sudah jelaskan. Nah, ingat-ingat ya, tadi kan Lutfi sudah buat namanya adalah My Store. Nah, jadi di sini juga My Store, harus My Store. Kemudian di sini ada fungsi tampil data transaksi yang tadi nih. Yang tabel ini adalah fungsi dari ini. Kemudian ada, nah, kita masuk ke tampil data barang. Nah, tampil data barang juga sama. Ngambilnya dari database.php. Kemudian ada tampil data barang. Nah, ini data barang itu maksudnya nih. Dari sini, dari ketika kita mau edit nih. Nih kan ini sudah ada pilihannya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada function untuk edit transaksi, itu ngambil ID-nya dulu, kemudian ID barang juga seperti itu sama. Nah, di barang juga bisa edit, misalnya iPhone 7 pengen harganya kan sekarang udah nurun nih jadi 6 juta. Edit. Nah, seperti itu, teman-teman. Ada delete barang, sama aja, bisa dihapus. Seperti itu. Kemudian, nih teman-teman. Di sini juga ada function yang namanya laporan barang. Bukan function sih, fungsi gitu. Jadi kita bisa mengecek laporan barang ini. Nih, misalnya nih, Lutfi klik nih laporan barang. Nah, ini akan munculnya secara PDF nih. Pasti teman-teman kalau yang belum pernah belajar tentang gimana sih convert dari database ke PDF dari web. Nah, di sini Lutfi akan jelaskan sedikit. Nah, jadi teknologi yang Lutfi buat, yang bukan Lutfi buat, teknologi yang Lutfi pakai adalah FPDF. Nah, FPDF itu cara penggunaannya itu cukup mudah teman-teman. Teman-teman tinggal download dan itu filenya kecil. Hanya kurang dari 15 MB lah. Nanti teman-teman bisa copy di file ini nih ke file yang teman-teman pengen buat di webnya gitu. Di sini Lutfi contoh di pertemuan 11 karena toko ini disimpan di pertemuan 11. Nah, kemudian untuk pemanggilannya, nah, pemanggilannya ini adalah kita tinggal panggil filenya dulu. Tadi ingat masuk ke folder fpdf, kemudian masuk tinggal akses fpdf.php. Nah, seperti itu teman-teman. Tinggal masukkan ketentuan-ketentuan yang seperti ini. Nah, sebenarnya kita mengkonvert dari database ke PDF itu gak gampang, gak hanya dalam satu metode teman-teman. Ada MPDF, ada FPDF, juga ada yang lainnya. Kalau MPDF itu Lutfi pernah coba, besar banget, itu hampir 250 MB dan itu sangat menguras size dalam pembuatan web. Nah, 300 MB itu kalau teman-teman hosting di web host yang gratis itu nggak akan bisa. Nah, jadi solusi yang terbaik mungkin FPDF.
untuk sekarang. Nah, teman-teman, cukup sekian mungkin penjelasannya. Kita logout dulu. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.